Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan alur film Cherry tahun 2021. Tapi sebelum kita lanjut, silahkan subscribe channel ini, agar kalian bisa mendapatkan alur cerita film-film terbaru lainnya. Langsung saja ke alur cerita filmnya. Prolog di tahun 2007. Aktor yang berperan sebagai protagonis, bernama Cherry, yang diperankan oleh Tom Holland, berusia 23 tahun, tinggal di Ohio, sedang menceritakan tentang posisinya dalam hidup dan bagaimana dia sampai pada titik ini. Dia mendekati sebuah mobil dan berbicara kepada pengemudi tentang pertemuan dengannya di tempat lain, sebelum melanjutkan untuk melakukan perampokan bank. Dia menjelaskan kepada pemirsa metodenya sebelum pergi ke teller, lalu Vanessa yang diperankan oleh Tamara Austin, dan dengan sopan menuntut agar dia menyerahkan uangnya. Cherry menatapnya lalu berkata dia merasakan semacam kesedihan, seperti dia tahu semuanya akan berakhir di sana. Bagian 1, saat kehidupan dimulai, aku melihatmu tahun 2002. Di mana Cherry tergila-gila dengan teman sekelas bahasa Inggris di kuliahnya yaitu Emily diperankan oleh Ciara Bravo, tetapi dia sudah menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Madison diperankan oleh Kelly Burglund. Namun, Madison melihat yang Cherry lemah dan secara sengaja menggodanya dan pergi dengan pria lain ketika dia mengunjunginya di perguruan tinggi. Di sela-sela sekolah, Cherry mencoba mencari pekerjaan, tetapi hanya bertahan 2 minggu di restoran pizza ketika manajer menganggapnya tidak berguna. Cherry menghabiskan waktu bersama sahabatnya James Lightfoot diperankan oleh Forrest Goodluck, bersama dengan seorang pria bernama Roy diperankan oleh Kyle Harvey, dan sepupunya Yo diperankan oleh Michael Gandolfini. James menegur Yo karena berencana pergi bergabung dengan marinir. Setelah Cherry memberi orang-orang itu Xanax dan mendapat ekstasi sebagai imbalan dari dealer, dia bergabung dengan teman-temannya di pesta di mana dia bertemu dengan Emily. Dia mengatakan padanya bahwa dia menyukainya, dan mereka berjalan-jalan sebelum kemudian mereka berhubungan. Ketika dia menawarinya seks, Cherry mulai menangisi saraf dan emosi pribadinya, tetapi dia mengatakan kepadanya untuk tidak merasa malu karenanya. Dia kemudian mengetahui tentang bagaimana Emily memergoki ayahnya selingkuh dari ibunya dan menjadi buruk setelah memberitahu ibunya tentang hal itu. Emily kemudian memberitahu Cherry bahwa dia akan bersekolah di Montreal, yang berarti mereka harus putus. Dia tidak menanggapinya dengan baik, dan kemudian memutuskan untuk mendaftar menjadi tentara. Emily memberitahu Cherry bahwa dia ingin mengucapkan selamat tinggal, jadi dia mengundangnya ke pesta di mana dia akan menyajikan minuman, tetapi dia marah ketika dia membawa siswa lain. Benji diperankan oleh Tony Goins. Setelah Emily pergi, Cherry menghabiskan sisa pesta di sana dan diantar pulang oleh seorang pria mabuk bernama Tommy diperankan oleh Michael Rispoli. Ketika dia pulang, dia menemukan Emily sedang menangis di sana. Setelah menghiburnya, mereka menghabiskan waktu bercumbu bersama, dan Emily mengungkapkan bahwa dia tidak akan pergi ke Montreal. Dia mengakui bahwa dia berbohong tentang hal itu karena dia ingin menjauh dari Cherry karena dia mendapati dirinya jatuh cinta padanya. Dia mengatakan padanya bahwa dia akan dikirim ke sana, membuatnya lebih sulit untuk mereka berdua bertemu. Namun, sebelum Cherry pergi, dia dan Emily menikah di gedung pengadilan. Bagian kedua di awal tahun 2003. Saat Cherry bergabung dengan tentara dan menjalani pelatihan keras dari sersan pelatih. Dia berteman dengan Jimenez diperankan oleh Jeff Wahbeck yang bergabung untuk menghidupi istrinya yang sedang hamil dan anak mereka yang akan lahir. Saat berlatih untuk menjadi tenaga medis, Cherry mengetahui bahwa dia buta warna. Orang-orang itu dilatih untuk membunuh pemberontak dan beberapa dari mereka mencoba bunuh diri sehingga tidak harus lulus pelatihan. Cherry dan Jimenez menyelesaikan pelatihan medis mereka sebelum berangkat ke lapangan. Sementara itu, Cherry melakukan yang terbaik untuk menjaga kontak dengan Emily. Bagian ketiga tentang Cherry. Pada saat pasukan dikirim ke medan perang untuk bertempur, Cherry melihat beberapa pria terbunuh dan cacat secara mengerikan, itu menambah stres dan kecemasannya. Mereka pergi ke desa dan berbagi makanan ringan dengan anak-anak setempat. Ketika Cherry mencoba berbagi tas dengan seorang gadis kecil, anak laki-laki lain menjatuhkannya dan mengambil camilannya. Sekembalinya ke tenda, Jimenez memberitahu Cherry bahwa istrinya melahirkan anak mereka. Suatu hari, pasukan membuat kendaraan mereka terjebak di lubang di gurun. Setelah dipindahkan, Jimenez dan timnya pergi, namun itu hanya berakhir terjebak dalam ledakan itu. Cherry berlari ke reruntuhan dan hanya bisa menatap mayat Jimenez yang terbakar sesudah ledakan itu. Bagian keempat di rumah tahun 2005.
Para prajurit kembali ke rumah, dan Cherry bersatu kembali dengan Emily. Mereka pindah ke rumah baru mereka, dan Cherry mendapat pekerjaan sebagai konstruksi dengan Yo, yang juga kembali dari turnya ke luar negeri. Keduanya menderita PTSD dan serangan panik. Yo bahkan pernah mencoba bunuh diri dengan melompat keluar dari mobil yang dikendarai pacarnya, dengan Cherry dan Emily di kursi belakang. Trauma Cherry menyebabkan dia tidak bisa tidur dan membebani dirinya secara fisik. Dia bersatu kembali dengan James setelah dia masuk ke rumah tua Cherry, dia masih mengira ia tinggal di sana, dan Cherry harus membebaskannya dari trauma itu. Cherry mencoba mendapatkan bantuan veteran tetapi mengalami masalah dengan itu. Perilakunya mempengaruhi Emily juga. Tanggal mereka ke opera dipotong pendek setelah Cherry berdebat dengan pelindung lain tanpa alasan, dan kemudian ia melukai tangannya setelah meninju cermin kamar mandi. Dokternya kemudian meresepkannya obat Oxycontin, tetapi Cherry menyalahgunakannya dan hanya merasa ia benar ketika dia meminumnya banyak. Stres karena itu semua menyebabkan Emily mulai meminumnya, yang membuatnya kecanduan. Bab kelima yaitu Dope Life, di mana Cherry dan Emily menjadi pecandu dan mulai menyalahgunakan obat heroin dan OC. Mereka berhubungan dengan pengedar narkoba lokal, yaitu Pills and Coke, diperankan oleh Jack Raynor. Ketika Cherry meminta Pills untuk memberinya obat sampai dia mendapatkan uang, Pills menyuruhnya untuk menjaga brankas milik bosnya, seorang penjahat bernama Black diperankan oleh Daniel R. Hill, yang juga pria di dalam mobil itu. Cherry berbicara dengan di awal. Cherry dan Emily membuka brankas dengan bantuan James, dan mereka melakukan pesta narkoba. Mereka kemudian mendengar gedoran keras dari pintu, dengan seseorang mengaku sebagai polisi. Cherry dan Emily membuang semua obat ke wastafel dan toilet, tapi Cherry tahu itu hanya pil. Ketika dia menyadari bahwa obatnya sudah habis, dia memerintahkan Cherry untuk memberikan uang untuk itu, atau Black akan membunuh mereka semua. Cherry melakukan perampokan bank secara diam-diam dengan menulis catatan ancaman pada uang dolar kepada teller. Dia mengumpulkan uang untuk membayar kembali Pills, saat sementara semuanya terlihat baik-baik saja untuk dia dan Emily, mereka menderita kecanduan ketika obat mereka habis, dan mereka akhirnya kehabisan uang, jadi Cherry terus merampok bank tanpa topeng dan uang kertas yang sama. Setelah aksi berikutnya, Cherry bangun lalu melihat bahwa Emily pucat dan tidak sadarkan diri. Dia membawanya ke rumah sakit dan mengakui kepada perawat dan petugas bahwa dia menggunakan heroin. Ibu dan ayah tiri Emily tiba, dan ibunya mengancam agar Cherry tidak mengganggu Emily. Dia kembali ke truknya dan menusuk dirinya sendiri di kaki dengan jarum berulang kali. Emily diperiksa di rehabilitasi, tapi dia lolos dan mencoba untuk bersatu kembali dengan Cherry. Dia mencoba untuk menempatkannya di bus dan mengirimnya kembali, tetapi dia menolak dan mengatakan dia akan tinggal dengannya atau tanpa dia. Dia menyerah dan kembali ke rumah bersamanya, dan dia resor untuk kembali merampok bank. Dia membawa James dan Pills ke dalamnya sebagai kaki tangan, tapi James terlalu takut untuk melakukannya dan dia hanya seorang pengemudi. Ketika Cherry mencoba mendapatkan Pills untuk membantu, dia menyelamatkannya di tengah jalan dan memaksa Cherry untuk lari. Dia menyuruh James membalikkan mobil untuk mencari Pills sehingga dia tidak mengadukannya. Mereka menemukan Pill di jalan setelah mabuk, tetapi dia tertembak dan mengeluarkan darah. Dia meninggal di kursi belakang sebelum mereka bisa membawanya ke rumah sakit, jadi Cherry dan James meninggalkan tubuhnya di area gelap. Cherry dikunjungi oleh Black, ia menuntut pembayaran yang dia hutangkan kepada Cherry atau dia akan membunuhnya dan Emily. Cherry melihat Emily terlihat sangat pucat dan lelah, dan dia mengucapkan selamat tinggal padanya. Dia pergi ke bank yang sama dari sebelumnya, tetapi setelah mengambil uang itu, dia memberitahu Vanessa untuk membunyikan alarm, berjanji untuk tidak menyakitinya. Dia membuang uang itu ke dalam mobil Black dan berjalan ke jalan, kemudian menembakkan pistol untuk menarik perhatian polisi. Setelah itu Cherry duduk untuk mendapatkan high untuk terakhir kalinya sebelum pingsan tepat ketika polisi tiba. Epilog. Akhirnya Cherry dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara, tetapi dia tetap menjalani rehabilitasi dan berhasil menghentikan kebiasaannya untuk selamanya. Ketika dibebaskan dengan syarat pembebasan bersyarat, dia senang melihat Emily ada di sana untuk menjemputnya, karena dia sekarang sudah bersih juga. Itulah tadi alur cerita film Cherry tahun 2021, jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan notifikasi alur cerita film terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.